Jembatan Besar Danyang Kunsan mempunyai panjang 164,8 km, hampir setara jarak Jakarta ke Indramayu via Pantura. Jika jembatan Suramadu saja sudah membuat kita bangga, jembatan Danyang Kunsan ini ukurannya 30 kali lipat dari jembatan Suramadu. Bagaimana mungkin manusia bisa membangun beton sepanjang itu di atas air dan juga rawa? Lebih lengkapnya, inilah videonya. Jembatan Besar Danyang Kunsan adalah pemegang rekor resmi Guinness World of Record sebagai jembatan terpanjang di dunia. Terletak di Provinsi Jiangsu di Cina Timur, jembatan ini membentang sepanjang 164,8 km. Jika kita mencoba membandingkannya dengan kondisi di Indonesia, panjang jembatan ini adalah 30 kali lipat jembatan Suramadu. Jembatan ini merupakan bagian krusial dari jalur kereta api cepat Beijing-Shanghai. Berbeda dengan jembatan pada umumnya, yang mungkin hanya menyeberangi satu sungai besar, Danyang Kunsan dirancang sebagai viaduk atau jembatan panjang yang terdiri dari serangkaian lengkungan atau menara yang menopang jalur kereta di atas berbagai jenis permukaan bumi. Salah satu hal paling unik dari jembatan ini adalah keragaman medan yang dilaluinya. Jembatan ini tidak hanya melintasi daratan kering, tetapi juga dibangun di atas sawah yang luas, kanal-kanal kecil, rawa-rawa, hingga danau yang besar. Bagian paling ikonik adalah saat jembatan ini melintasi Danau Yangcheng di kota Suzhou. Di titik ini, jembatan membentang sepanjang 9 km tepat di atas air dengan dukungan ribuan tiang pancang. Selain panjangnya yang fantastis, jembatan ini juga dibangun dengan standar keamanan yang sangat tinggi. Meskipun terlihat ramping dari kejauhan, strukturnya dirancang untuk tahan terhadap bencana alam yang cukup ekstrim. Para insinyur merancang jembatan ini agar mampu bertahan dari gempa bumi berkekuatan hingga 8 magnitudo, serta hantaman langsung dari kapal laut yang memiliki berat hingga 300.000 ton. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pembangunan bukan hanya pada estetika dan panjang jembatan, melainkan juga pada ketahanan jangka panjang. Salah satu aspek yang paling membuat para ahli di seluruh dunia terheran-heran adalah durasi pengerjaan jembatan ini. Proyek sebesar ini biasanya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk diselesaikan. Namun Cina berhasil membangun jembatan besar Danyang Kunsan hanya dalam waktu sekitar 4 tahun. Pembangunan dimulai pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2010 dengan peresmian operasional yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2011. Kecepatan ini dimungkinkan karena pengerahan sumber daya manusia yang luar biasa besar. Diperkirakan ada lebih dari 10.000 pekerja yang terlibat langsung di lapangan, bekerja secara simultan di berbagai segmen jembatan. Penggunaan teknologi modular, di mana bagian-bagian jembatan dicetak terlebih dahulu di pabrik sebelum dipasang di lokasi, juga menjadi salah satu kunci utama mengapa jembatan ini bisa selesai dalam waktu yang sangat efisien. Membangun struktur sepanjang 164,8 km tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan laporan dari berbagai sumber ekonomi dan infrastruktur global, total biaya pembangunan jembatan ini diperkirakan mencapai angka 8,5 miliar dolar Amerika yang jika dirupiahkan bisa mencapai lebih dari 130 triliun rupiah. Biaya sebesar itu tidak hanya digunakan untuk beton dan juga baja. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk penelitian tanah, teknologi pemancang tiang di area rawa yang sulit, serta sistem pemantauan otomatis yang memastikan jalur kereta api tetap stabil meskipun dilewati kereta dengan kecepatan tinggi.
Bagi pemerintah Cina, biaya ini dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk mempercepat mobilitas penduduk dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah delta Sungai Yangtze yang merupakan pusat industri utama. Membangun di atas tanah yang stabil adalah hal biasa, namun membangun di atas delta Sungai Yangtze adalah tantangan rekayasa yang luar biasa rumit. Wilayah ini sebagian besar terdiri dari tanah aluvial yang lunak, berlumpur, dan basah. Menancapkan pondasi jembatan di tanah yang tidak stabil seperti ini membutuhkan teknologi yang sangat canggih agar jembatan tidak amblas atau miring di kemudian hari. Tantangan yang kedua adalah navigasi. Karena jembatan ini melintasi banyak jalur air dan kanal yang aktif digunakan oleh kapal-kapal logistik, para arsitek harus memastikan bahwa tinggi jembatan memberikan ruang yang cukup bagi lalu lintas air di bawahnya tanpa mengganggu kelandaian jalur kereta api di atasnya. Mengingat jalur kereta cepat membutuhkan permukaan yang sangat rata untuk keamanan, menjaga presisi hingga hitungan milimeter di atas medan yang berubah-ubah adalah pencapaian teknis yang sangat sulit. Bagi masyarakat lokal dan wisatawan, jembatan ini memberikan dampak yang sangat terasa. Sebelum adanya jalur kereta cepat yang ditopang oleh jembatan ini, perjalanan dari Ningbo ke Shanghai atau dari Shanghai ke Nanjing memakan waktu yang cukup lama karena hambatan geografis. Saat ini, kereta api dapat melaju dengan kecepatan rata-rata 350 km per jam di atas jembatan ini, memangkas waktu tempuh secara signifikan. Selain itu, keberadaan jembatan ini mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur darat konvensional. Dengan memindahkan sebagian besar penumpang ke jalur kereta api cepat, emisi karbon dari kendaraan pribadi juga dapat ditekan, menjadikan jembatan ini sebagai bagian dari solusi transportasi yang lebih ramah lingkungan untuk masa depan. Jembatan Danyang Kunsan adalah bukti nyata apa yang bisa dicapai oleh manusia ketika sains, teknologi, dan kemauan politik bersinergi. Dari panjangnya yang memecahkan rekor hingga ketahanannya menghadapi bencana, struktur ini adalah monumen modernitas. Bagi kita yang melihatnya, jembatan ini bukan hanya soal tumpukan beton dan besi, melainkan simbol jembatan menuju masa depan transportasi yang lebih cepat, aman, dan efisien. Bagaimana menurut kalian? Like video ini, subscribe channel Arus Ilmu, tekan tombol notifikasi. Terima kasih sudah menonton.